Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Hidayah, sebelum kita selami kisah yang luar biasa ini, saya ingin menyapa kalian semua. Yuk, absen di kolom komentar. Tulis dari kota mana saja kalian menonton video ini. Mari kita jalin silaturahmi. Dan tentu saja, jangan lupa dukung channel Tafsir Hidayah ini dengan subscribe, agar kita bisa terus berbagi cerita inspiratif. Siap? Mari kita mulai. Musik. Di tengah jalan sepi, Rima, seorang sopir truk Fuso muda, tiba-tiba dihadang oleh satu kompi polisi dan dipaksa setor uang. Saat dia melawan, kekacauan tak terhindarkan. Namun, di balik semua itu tersimpan konspirasi gelap yang siap menyeret Rima ke pusaran bahaya yang lebih besar. Di siang hari yang panas, Rima, perempuan 25 tahun, duduk tegak di balik kemudi truk besar bertuliskan Siba Surya yang menjadi andalannya. Jalan lintas kota tampak sepi dan lapang, hanya deru mesin dan suara ban di aspal yang terdengar. Ia fokus pada tujuan. Barang harus sampai sebelum sore tanpa masalah. Rima sendiri tak pernah merasa istimewa. Ia hanya sopir truk seperti ribuan orang lain yang bekerja jujur di jalanan. Sambil melirik kaca spion, ia menghela napas pendek dan membatin. Kalau lancar, sore sudah sampai. Tidak ada firasat buruk, hanya rutinitas panjang yang sudah dijalani berulang kali. Tangan Rima menggenggam setir dengan mantap. Di setiap persimpangan, ia selalu siaga. Tahu bahwa jalanan Indonesia kadang penuh kejutan yang tak diundang. Namun, hari itu jalanan benar-benar lengang. Ia sempat berpikir akan pulang lebih cepat. Tidak ada bus kota, tidak ada kendaraan pribadi yang menyalip. Hanya suara radio kecil di dashboard dan suhu kabin yang mulai menghangat. Tapi semua itu berubah dalam hitungan detik ketika dari kejauhan matanya menangkap sesuatu yang tak biasa. Barikade polisi berdiri, melintang di tengah aspal. Barikade itu bukan sembarang razia. Satu kompi polisi berdiri di sana berseragam lengkap. Sebagian bersandar santai pada mobil patroli. Sebagian lagi menatap tajam ke arah kendaraan yang mendekat. Rima otomatis memperlambat laju truknya. Instingnya sebagai sopir jalanan langsung aktif. Ia menurunkan volume radio, menyisir kaca spion, memastikan semua dokumen dan surat jalan sudah siap. Dalam pikirannya ia bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi di jalur ini sampai harus dihentikan sebanyak ini petugas? Ketenangan yang semula menyelimuti kabin Fuso merah itu perlahan berganti menjadi ketegangan. Rima tidak bodoh. Ia tahu dalam dunia transportasi razia bukan hanya soal aturan. Kadang soal uang, kadang soal kuasa. Ia menatap tajam ke depan, memastikan dirinya siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Tak ada pilihan mundur. Truk besar itu perlahan merapat ke barikade. Rima mengatur napas, memastikan tak ada satupun gerak-gerik yang menunjukkan rasa takut. Ia sudah terlalu sering melihat cara jalanan bekerja, dan kali ini ia siap jika harus berhadapan langsung dengan hukum yang seringkali hanya berpihak pada yang berani memaksa. Polisi itu berdiri membentuk formasi kaku di tengah jalan seperti sengaja menutup semua celah bagi siapapun yang ingin lewat. Tidak ada keramaian, tidak ada keraguan dalam cara mereka berdiri. Mereka tahu siapapun pengemudi yang melintas hari ini pasti akan mereka hadapi tanpa basa-basi. Di antara para polisi itu, satu sosok mencolok keluar dari barisan. Tony. Tubuhnya jauh lebih besar dari anggota lain. Lengan dan dadanya memenuhi seragam lengan pendek yang tampak kesempitan. Tony berjalan maju dengan langkah lebar. Posturnya seperti tembok bergerak. Matanya tertuju lurus ke arah kabin Rima. Ketika truk Rima akhirnya berhenti sepenuhnya di depan barikade, suasana langsung menegang. Tony tidak memberi waktu sedikit pun untuk sekadar menyapa atau memperkenalkan diri. Ia menatap Rima dari balik kaca depan. Sorot matanya dingin dan penuh rasa kuasa. Dengan satu isyarat tangan, ia meminta Rima menurunkan kaca. "Turun, ada pemeriksaan," ucap Tony. Tidak ada intonasi ramah, tidak ada ruang untuk kompromi. Perintah itu dilontarkan seperti palu yang diketukkan di meja sidang. Jelas-jelas menempatkan Rima sebagai pihak yang harus tunduk. Rima membuka kaca jendela lebih lebar, berusaha menunjukkan bahwa ia siap diajak bicara baik-baik. Ia tetap mengedepankan sopan santun meski lawan bicaranya terlihat mengintimidasi.
Ada surat tugasnya, Pak. Saya sopir resmi, ucapnya tegas. Matanya tak berpaling dari wajah Tony. Ia berharap pertanyaan itu bisa sedikit melunakkan suasana atau minimal mengingatkan mereka pada prosedur yang benar. Namun harapan itu hanya dibalas dengan senyum mengejek. Tony tanpa sedikit pun menunjukkan itikat baik, langsung melontarkan tuntutan yang tak masuk akal. Kalau mau lewat, setor dulu. 2 juta cash sekarang. Ucapan itu terdengar seperti transaksi jalanan, bukan instruksi dari seorang petugas hukum. Rima sempat tertegun. 2 juta untuk sekali lewat di jalan lintas kota jelas di luar nalar. Ia sudah sering mendengar cerita tentang pemerasan di jalanan. Tapi kali ini ia sendiri yang jadi sasaran. Dengan suara yang tetap dijaga supaya tidak terdengar gentar, ia mencoba menjelaskan. 2 juta, saya lewat jalur resmi, surat-surat lengkap. Tidak ada alasan saya bayar. Jawabannya tegas, karena Rima paham ia tidak melakukan pelanggaran apapun. Namun, Tony tidak menggubris penjelasan itu. Ia justru semakin agresif, menepuk pintu truk keras-keras hingga menimbulkan suara dentuman yang memecah udara siang. Tony menatap Rima tanpa basa-basi, penuh tekanan dan ancaman. Jangan bikin aku ulangi, bayar atau nggak usah lewat. Titik. Tekanan suara Tony seperti palu godam yang ingin memaksa lawan tunduk. Ia bicara sambil menyorongkan badannya ke dalam jendela, memastikan setiap kata benar-benar sampai ke telinga Rima. Di belakang Tony, beberapa anggota kompi menunggu dengan sikap santai. Tapi tatapan mereka tak lepas dari drama yang sedang berlangsung. Mereka jelas sudah terbiasa dengan pola seperti ini. Tekan, intimidasi, paksa korban bayar. Rima menyadari situasi ini sudah keluar dari batas wajar. Ini bukan sekadar razia, tapi upaya pemerasan terang-terangan yang dilakukan oleh aparat sendiri. Ia menahan napas, menimbang risiko di depan mata. Membayar berarti kalah, tapi melawan berarti harus siap menanggung konsekuensi. Namun satu hal pasti, Rima tidak ingin menyerah begitu saja di hadapan arogansi yang sedang dipamerkan. Rima menahan diri agar tak terpancing emosi. Ia menggeleng pelan, wajahnya tetap keras. Saya nggak akan bayar, ini pemerasan. Tegasnya menatap Tony tanpa rasa takut. Ucapan itu seketika membuat suasana makin panas. Tony mendekat dengan langkah berat. Sorot matanya tajam penuh ancaman. Tidak ada lagi basa-basi. Ia meraih ember berisi air kotor yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh anak buahnya. Bau busuk langsung tercium, membuat siapapun ingin menjauh. Tanpa peringatan apapun, Tony menyiramkan isi ember itu ke tubuh Rima yang masih duduk di kursi sopir. Air campuran lumpur dan limbah mengalir dari kepala, membasahi kaos putih, wajah, dan rambut Rima. Suasana mendadak jadi riuh. Anak buah Tony yang berdiri di belakang langsung tertawa terbahak-bahak tanpa empati sedikit pun. Mereka menganggap pelecehan ini sebagai hiburan murah di tengah terik siang. Segarkan, Neng, biar cepat mikir, ejek salah satu dari mereka. Suaranya nyaring memancing tawa yang lain makin keras. Tak satu pun dari mereka berpikir tentang rasa malu atau harga diri Rima sebagai manusia, apalagi sebagai perempuan yang sedang bekerja mencari nafkah. Rima diam sejenak. Tubuhnya kini lengket dan bau tidak karuan. Tapi ia tidak menunduk. Ia tetap duduk tegak. Kedua tangan mencengkeram kemudi erat-erat. Rahang mengeras menahan amarah dan rasa terhina. Pelecehan di jalan ini sengaja dirancang untuk menjatuhkan mental siapapun yang berani melawan, supaya korban merasa kecil dan akhirnya menyerah. Tapi Rima bukan tipe orang yang akan tunduk hanya karena dipermalukan di depan umum. Bagi Rima, tindakan ini bukan sekadar penghinaan. Ini bukti nyata bahwa kekuasaan bisa disalahgunakan seenaknya jika tidak ada yang berani melawan. Di tengah suara tawa para oknum, Rima tahu satu hal. Semakin mereka mencoba menekan, semakin kuat tekadnya untuk tidak mundur. Pelecehan ini, meski menyakitkan, justru menjadi pemantik bagi keberaniannya untuk melawan. Rima akhirnya turun dari truk dengan pakaian dan wajah yang masih basah oleh air kotor. Ia menahan amarah yang sudah menggelegak, lalu berdiri tegak menghadapi Tony yang masih berdiri di depannya. "Kenapa harus begini? Saya cuma kerja."
Serunya lantang, matanya tajam menantang. Tapi Tony tidak peduli pada argumen atau perasaan orang lain. Tubuh besarnya bergerak cepat, dan tanpa aba-aba, ia langsung melayangkan tinju kanan yang besar ke arah wajah Rima. Suara hantaman keras terdengar jelas, seolah memecah udara siang itu. Tinju Tony menghantam pipi Rima dengan brutal, membuat kepala Rima terlempar ke samping dan tubuhnya langsung roboh ke aspal. Ia terhempas begitu saja, tak sempat menahan diri. Darah segar mengalir dari bibirnya, menodai dagu dan kaus putihnya yang sudah kotor. Di sekeliling mereka, suara tawa anak buah Tony langsung meledak, penuh ejekan dan puas melihat Rima tersungkur. Tak ada rasa iba, tak ada simpati, hanya kegembiraan semu atas penderitaan orang lain. Lemah banget, baru gini aja, tumbang. Salah satu dari mereka mengejek keras-keras, disambut tawa yang makin keras. Bagi mereka, kekerasan yang dilakukan Tony bukan pelanggaran, tapi bagian dari pertunjukan. Mereka ingin Rima patah semangat, kehilangan harga diri, dan akhirnya menyerah pada tekanan. Semua perilaku itu berlangsung di tengah jalan raya tanpa rasa takut sedikit pun akan hukum atau konsekuensi. Rima tetap terbaring di aspal yang panas. Napasnya berat, matanya menahan sakit. Namun di dalam dadanya rasa marah dan harga diri justru membakar lebih kuat. Ia tahu di titik ini hanya ada dua pilihan, tunduk pada kezaliman atau bangkit melawan apapun risikonya,